datang ke rumah orang itu baik-baik. Kenapa sih? Heh, kamu siapa? Dasar kamu pelakor. Itu suamiku, bukan suamimu. Minum dulu dong. Kamu tuh berisik amat sih. Iya dong, enggak. Nanti kita bisa sama-sama lagi. Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung kepada yang kamu cintai, sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri dari kecurangan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nisa ayat 129. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Mario Wirix dan rekan saya Angel Elga kembali menemani Anda pemirsa Tawakal pada pagi hari ini. Assalamualaikum Angel Elga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah masih seperti biasa. Pada pagi hari ini di acara Tawakal saya tetap saja ditemani oleh Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah baik ya Angel, sehat. Alhamdulillah. Pak Ustadz, kalau begitu kita langsung aja ya menyapa narasumber kita ya. Silakan. Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ini narasumber kita samarkan namanya Siti ya. Iya. Ibu Siti. Ya, Ibu Siti bisa langsung ceritakan Ibu. Ya, aku tuh istri kedua dari suami saya. Saya tuh pengen cerita. Saya tuh diasingkan sama suami ya. Suami lebih mementingkan istri pertamanya dibanding saya. Nah, saya pengen gitu ya ngerasain kebahagiaan. Nah, dia tuh sayang-sayang sama saya. Cuman gimana ya, kurang perhatian sama saya. Jadi saya ngerasa gak betah di rumah. Ibu sudah berapa lama pernikahan? Saya udah lama pernikahan, saya udah, anak saya aja yang pertama ya udah 21 tahun. 21 tahun. Iya. Merasakan diabaikan oleh suami itu dari pernikahan kapan? Ada proses pacaran nggak? Enggak Nggak ada. kita Dari kenal berapa dari lama? kenal Terus seminggu langsung punya. dari situ setelah menikah mulai ada perubahannya tuh sejak kapan? Awalnya sih baik ya. Oh, dari awal baik. Semenjak belum ketahuan istrinya mungkin ya. Tadinya mah ya, pas ketahuan istrinya dia lebih mementingkan istrinya dibanding saya. Nah Pak Ustadz, ini kan sebenarnya ini ceritanya adalah istri kedua gitu ya. Nah apa sih hukumnya Pak Ustadz nih kalau ceritanya poligami kan memang diizinkan ya. Secara agama itu diizinkan asal syariatnya semua dengan baik dan sudah dipenuhi gitu kan. Nah kasus Ibu Siti ini bagaimana nih Pak Ustadz? Ya, tapi sebelum saya menjawab ini, saya ingin tahu dari Ibu Siti ini dulu prosesnya itu bagaimana? Kok tiba-tiba 1 minggu kenal terus nikah? Nah, apakah Ibu awalnya tahu bahwa ada istrinya dari yang pertama atau Ibu dijadikan istri kedua? Itu satu. Yang kedua, bagaimana keluarga Ibu ya ketika mengetahui hal ini bahwa Ibu menjadi istri kedua itu? Gimana ceritanya Bu? Ceritanya begini Pak Ustadz. Awalnya saya nggak suka ya sama suami itu. Tapi sudah tahu kalau dia punya istri? Saya udah tahu. Nah tiba-tiba saya malah balik suka ke dia. Ada yang Maaf, Ibu kenal suami dari mana? awalnya saya ketemu sama dia, saudara kan jualan, ya. Terus dia mampir ke situ, akhirnya kita ketemu di situ. Oke, jadi begini Mbak Ayu. Persoalan poligami ini memang diperbolehkan oleh Islam. Semua ulama sepakat, teksnya jelas. Tapi di situ ada persoalan.
hampir selalu ayat-ayat yang terkait dengan poligami ini terkait dengan beberapa hal. Satu terkait dengan soal keadilan. Jadi satu soal keadilan, sehingga berkali-kali ayat tentang poligami ini intinya fa'in khiftum alla ta'dilu, fa'in khiftum alla ta'dilu, kalau Anda takut berbuat tidak adil. Misalnya di surat An-Nisa ayat 3 itu disebutkan fa'in khiftum alla taqsitu fil yatama, kalau Anda takut untuk tidak bisa adil kepada anak yatim, ya kan, kamu kawinkan kumatobalakum minanisa'i masna wa sulasa wa ruba' ila akhirih, itu kita diperbolehkan untuk poligami. Jadi pertama itu adalah terkait dengan soal keadilan. Adil ya. Yang kedua terkait dengan kepedulian kepada orang lain yang mengalami kesulitan. Jadi janda-janda yang punya anak kecil, janda-janda yang sedang dalam kesusahan hidupnya, maka supaya ada jaminan, ada pertolongan, perhatian, maka laki-laki boleh mengawini dia supaya bisa mengentaskan dari kemungkinan. Dan ini impact pada Nabi Muhammad, kan Nabi itu istrinya 11 kan rata-rata orang yang sudah janda, sudah punya anak, sudah tuanya yang perawan itu kan Siti Aisyah, hanya 2 kalau yang lainnya kan janda-janda yang sudah punya anak. Jadi yang kedua terkait dengan kepedulian untuk memerhatikan nasib anak-anak yang kesulitan. Jadi ini sebetulnya batasan-batasan atau arahan-arahan dari Islam tentang soal poligami. Jadi jangan hanya poligami tapi nyari enaknya saja. Nah, kasus ibu ini saya bisa paham ketika ibu ini punya persoalan, ketika sudah poligami ibu merasa diperlakukan tidak adil. Iya, betul, ya, karena suami kemudian lebih banyak perhatian ke istri pertama. Ibu jarang dikunjungi. Atau lalu masalah soal nafkah lahir batinnya gimana? Ya masalah itu mah ya saya ngerasa cukup. Tapi cuman saya ngerasa diri saya tuh kok kayak nggak disayang sama suami teh. Problemnya cuma itu, keadilan yang dibutuhkan sama Ibu Siti ini adalah waktu, kasih sayang, mungkin perhatian ya gitu ya. Terus apa sudah pernah dibicarakan dengan suami? Sempat komunikasi dengan suami Ibu Siti? Pernah sih aku sering tanya sama dia, cuman dia jawabannya gini, masa sih aku nggak sayang sama kamu, cuman aku ngerasa nggak ada perhatiannya gitu. Nggak ada perhatiannya. Setiap aku kemana nggak pernah dia larang, cuman ucapannya ya udah hati-hati di jalan, mempersilahkan, bebas. Saya tuh pengen sekali-kali ya maksudnya dilarang sama suami ya, dilarang, dicemburui, disayang gitu. Ini ya. mah apa dia nggak sayang sama saya gitu, ada apa? Saya suka bertanya sama diri saya sendiri gitu ya. Jadi Ibu Siti malah menangkapnya kalau suami itu nggak peduli. Iya. Nah Ibu Siti itu sejak pertama kali menikah kan Ibu Siti pasti udah tahu kalau suami Ibu punya istri pertama. Iya. Itu apakah Ibu pernah menanyakan suami apakah istri pertama itu setuju dengan pernikahan ke Ibu, ataukah malah mungkin istri pertama setelah Ibu menikah dengan suaminya pernah mendatangi Ibu dengan memarah-marahin Ibu mungkin? Enggak, dia nggak pernah cerita ya. Pas setahu itu ya, ya marah-marah lah namanya orang. Mau saya kan jadi pelakor ya. Mas, keluar Mas. Aku tahu kamu di sini. Keluar. Ada apa sih, berisik banget, datang ke rumah orang berisik banget. Mana suamiku? Gak ada, suami kamu gak ada. Mas, pulang Mas. Pulang kemana? Gak ada, suami lo udah. Mas, Gak ada. Mas keluar Mas. Berisik banget. Kalau datang ke rumah orang itu baik-baik, kenapa sih? Heh, kamu siapa? Dasar kamu pelakor. Itu suamiku bukan suamimu. Makanya nyadar diri ya. Kamu yang harus nyadar diri. Mas. Kok bisa di sini? Kenapa? Tahuan selingkuh di sini. Kamu tega, Mas. Udah. Sadar ya kalau ngomong. Kamu datang ke sini seharusnya kamu baik-baik ya. Ini masih suamiku, bukan suamimu. Suami saya dong. Udah. Maafin abang. Maaf. Udah. Ini malu sama tetangga ini. Dia seharusnya bikin malu. Ini sama. Kamu pergi sekarang deh. Berisik banget loh. Udah. Udah, Pak. Papa masuk. Please, Papa masuk. Sekarang kamu pergi dari rumah saya. Pergi ke kamu. Jangan.